Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang beranggotakan saya Anusita Sari, saya Zilan Dalila, saya Ani Mardirinata, saya Alifa Zatriza. Di sini kami akan mempresentasikannya. Konsep dasar dari perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses merancang atau menyusun suatu sistem baru untuk menggantikan sistem lama atau memperbaiki sistem yang sudah ada agar lebih efektif dan efisien. Tujuan utama dari perancangan sistem antara lainnya memberikan gambaran jelas tentang sistem yang akan dibuat, di mana agar pengguna dan pengimbangan memiliki pemahaman yang sama tentang fungsi dan cara kerjanya. Selanjutnya, meningkatkan efisien dan efektivitas sistem. Di sini, sistem baru dirancang agar lebih cepat, akurat, dan mudah digunakan dibandingkan sistem sebelumnya. Menentukan spesifikasi teknik sistem, di mana meliputi desain input, output atau field atau database serta prosedur kerja yang akan digunakan. Mengurangi kesalahan dan duplikat kerja. Di sini dengan merancangnya dengan baik serta proses kerja mandiri agar lebih teratur dan kesalahannya dapat diminimalkan. Selanjutnya mendukung pengambilan keputusan. Di sini sistem dirancang agar mampu menyediakan informasi yang tepat dan relevan bagi manajemen. Kemudian materi selanjutnya tentang konsep dasar dan alat bantu perancangan sistem. Alat bantu perancangan sistem merupakan perangkat atau metode yang digunakan untuk mendukung proses analisis dan perancangan sistem informasi agar hasil yang diperoleh lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Kemudian tujuan alat bantu perancangan sistem: 1. Mempermudah pemahaman sistem. Di sini mempermudah pemahaman sistem dapat membantu para analis, perancang, dan pengguna. Kemudian mengurangi kesalahan desain karena sistem divisualisasikan lebih dahulu. Terus yang ketiga, ada meningkatkan komunikasi antara tim pengembang dan pengguna. Kemudian menjadi dokumentasi formal dalam pengembangan sistem. Terus yang terakhir, ada mendukung proses otomatisasi desain, yaitu jika kita menggunakan software modeling. Kemudian ada alat bantu perancangan sistem. Alat bantu perancangan sistem itu dapat berupa konteks diagram, menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas luar, masukan dan keluaran. Biasanya digambarkan dengan satu lingkaran besar mewakili keseluruhan sistem. Terus yang kedua ada data flow diagram atau DFD, menunjukkan alur data dan proses dalam sistem secara garis besar. Terus yang ketiga ada entity relationship diagram, yaitu memodelkan hubungan antar data atau entitas dalam sistem. Simbol utamanya itu entity, atribut, relationship ataupun garis penghubung. Terus yang keempat ada kamus data. Kamus data itu berisikan definisi dan struktur data yang digunakan dalam sistem. Berfungsi menjelaskan arti, komposisi, dan hubungan data. Terus ada hierarki plus input, proses, output. Itu untuk dokumentasi dan desain sistem. Terus yang terakhir ada algoritma dan flowchart. Algoritma dan flowchart itu merupakan algoritma itu urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Terus kalau flowchart itu diagram alir dari algoritma, menunjukkan proses input output dan keputusan dengan simbol-simbol tertentu. Materi selanjutnya yaitu aliran sistem informasi lama atau biasa disingkat dengan ASI lama, yang mana sistem yang sedang berjalan atau sistem yang sedang kita gunakan pada saat ini disebut dengan ASI lama. Pada ASI lama ini terdapat beberapa kelemahan, seperti salah satunya sistem yang diproses masih berjalan secara manual. Maka dari itu kita perlu pembaruan sistem yang dilakukan secara komputerisasi.
Materi selanjutnya yaitu contoh kasus dari perancangan sistem informasi persediaan stok parfum dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net dan database akses pada toko Gova Perfume. Dan dimulai dari latar belakang, yang mana toko Gova Perfume ini masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan data dan pengelolaan stok, sehingga seringnya terjadi kesalahan, keterlambatan laporan, dan stok tidak terkendali. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sistem informasi persediaan berbasis komputer menggunakan Visual Basic Net dan database akses agar proses pengelolaan stok menjadi lebih cepat, akurat, serta mempermudah pembuatan laporan dan pengawasan persediaan parfum. Yang kedua yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan data stok parfum secara efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana sistem tersebut dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pembuatan laporan. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat mengontrol keluar masuknya stok parfum di toko Gova Perfume. Yang ketiga, batasan masalah sistem persediaan parfum, yaitu pencatatan data pembelian dan penjualan parfum. Proses yang dibahas meliputi pemesanan, pembelian, pengecekan stok, dan laporan penjualan. Sistem hanya diterapkan di toko Gova Parfum Payakumbuh. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Basic Net dan database akses digunakan sebagai penyimpanan. Yang keempat, metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi atau pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional toko Gova Parfum, khususnya proses pencatatan stok parfum. Yang kedua, wawancara atau interview. Dilakukan dengan pemilik dan karyawan toko untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan sistem dan kendala yang dihadapi pada sistem lama. Dan yang terakhir, studi pustaka atau literatur review. Menggunakan referensi dari buku, jurnal, dan sumber ilmiah yang berhubungan dengan sistem informasi, database, dan pemrograman Visual Basic atau NET. Yang kelima yaitu analisis sistem yang sedang berjalan. Yang pertama, pelanggan memesan parfum kepada kasir. Yang kedua, kasir mencatat permintaan parfum secara manual di buku atau nota. Yang ketiga, kasir mengecek stok parfum di gudang secara langsung. Yang keempat, jika parfum tersedia, kasir menyerahkan parfum dan membuat faktur penjualan secara manual. Yang kelima, jika stok habis, kasir melakukan permintaan ke bagian suplai. Yang keenam, setelah barang datang, kasir memperbarui catatan stok manual. Yang ketujuh, laporan penjualan dan permintaan parfum dibuat setiap akhir periode secara manual. Masalah yang sering timbul yaitu pertama, pencatatan ganda dan sering terjadinya kesalahan. Yang kedua, laporan sering tidak sinkron dengan stok yang sebenarnya. Yang ketiga, sulit melakukan kontrol stok secara tepat. Yang keempat, laporan penjualan tidak real time. Yang keenam yaitu penjelasan flowchart untuk aliran sistem yang sedang berjalan atau ASI lama. Flowchart ini menggambarkan proses manual pengelolaan stok parfum di toko Gova Parfum. Pelanggan memesan parfum, kasir mencatat dan mengecek stok, lalu membuat faktur penjualan. Data permintaan dikirim ke pimpinan dan bagian supply untuk dibuatkan data pembelian. Semua proses ini masih dilakukan secara manual, sehingga rawan terjadi kesalahan dan membutuhkan waktu lama untuk membuat laporan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi persediaan yang lebih efisien dan terkomputerisasi. Sekian penjelasan dari kelompok APSI kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.